bisa bangun? Ya Allah, kasihan amat. Nanti Kak Yudi kasih tips supaya bisa bangun subuh, mau apa enggak? Mau. Tapi teman-teman, tipnya nanti. Tapi teman-teman sekarang kalau kita meninggalkan sholat baik apa jelek? Jelek. Kalau jelek dicatat jadi pahala apa jadi dosa? Dosa. Kak Yudi punya cairan warna coklat. Ini Kak Yudi ibaratkan seperti dosa yang ada di tubuh kita. Tubuh kita suci karena kita meninggalkan sholat jadi berdosa. Mulai ada dosanya karena kita meninggalkan sholat. Pertanyaan yang kedua. Ada nggak adik-adik Kak Yudi yang hebat? Kalau disuruh ayah atau ibunya suka nggak mau? Angkat tangan, jujur. Siapa yang biasanya nggak mau kalau disuruh ayah sama ibu? Ayo. Ya Allah, masih. Teman-teman, kalau kita melawan perintah orang tua baik apa jelek? Jelek. Kalau jelek dicara jadi pahala apa jadi dosa? Jadi dosa lagi karena suka melawan perintah orang tua. Pertanyaan yang ketiga. Ada nggak adik-adik Kak Yudi yang hebat? Kalau main sama temannya, sukanya mengejek-ejek temannya. Ayo angkat tangan. Siapa yang suka ngejek temannya? Ayo jujur. Siapa yang suka ngejek temannya kalau main? Ya Allah, masih ada. Teman-teman, kalau kita suka mengejek teman kita baik apa jelek? Jelek. Kalau jelek dicatat jadi pahala apa jadi dosa? Dosa lagi karena suka mengejek teman kalau bermain. Nah teman-teman, berarti semakin hari dosa kita bertambah banyak. Belum lagi dosa-dosa kita ketika kita berbohong. Pernah nggak kita berbohong sama teman kita? Ya Allah, pernah. Pernah nggak berbohong sama ayah sama ibu? Pernah nggak berbohong sama ustadz sama ustadzah? Kalian takut ngomong, ada orangnya di samping-samping. Adik-adik. Teman-teman, kalau dosa kita sudah banyak seperti ini, kira-kira kelak kita akan masuk surga apa masuk neraka? Siapa yang pengen masuk neraka angkat tangan? Tidak ada yang mau. Kalau kalian tidak mau masuk neraka berarti sama dengan Kak Yudi. Kak Yudi juga nggak mau masuk neraka. Ya Allah, dosaku sudah banyak ya Allah, tapi aku yakin ya Allah aku tidak akan sanggup kalau aku harus masuk neraka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kira-kira bisa nggak teman-teman dosa kita diampuni oleh Allah? Bisa. Caranya bagaimana? Yang pertama, bertobat minta ampunan kepada Allah. Yang kedua, sholat 5 waktu harus dikerjakan. Nih Kak Yudi kasih tahu teman-teman caranya supaya bisa bangun subuh ya. Caranya begini. Nanti teman-teman, nanti pulang dari sekolah teman-teman, kalian ketemu ayah ketemu ibu langsung bilang begini, Pak, Bu, kalau bapak atau ibu besok dengar azan subuh aku bangunkan ya, aku pengen sholat subuh. Nggak apa-apa aku disiram juga. Bilangnya begitu ya. Besok pagi teman-teman, Kak Yudi yakin ayah atau ibu kalian ke kamar langsung bawa gayung. Isinya apa? Isinya air, langsung ke kamar. Kalian dibangunkan, Mas, ayo Mas, bangun Mas, sholat subuh Mas. Cepetan sudah azan subuh, cepetan sholat. Langsung disiram. Adik-adik, tidak apa-apa teman-teman kalau hanya disiram air sama ibu. Kalau hanya disiram air kita usap, insya Allah 5 menit airnya akan kering daripada kita meninggalkan sholat. Yang pertama bertobat, yang kedua sholat, yang ketiga bagaimana caranya supaya dosa kita mudah diampuni oleh Allah? Berdoa sudah dalam sholat. Iya, membaca Al-Quran setiap hari atau mengaji setiap hari. Yang keempat, bagaimana caranya supaya dosa kita mudah diampuni oleh Allah? Naik haji nanti. Yang keempat, berbakti. Iya, berbakti kepada kedua orang tua. Harus manut sama bapak dan ibu.
Bu, harus manut sama ustadz dan ustadzah. Ya Allah, dosaku sudah banyak ya Allah. Sekali lagi, aku yakin ya Allah aku tidak sanggup kalau aku harus masuk neraka. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku janji kepadamu akan rajin sholat 5 waktu ya Allah. Aku janji kepadamu akan ngaji setiap hari ya Allah. Aku juga janji kepadamu ya Allah akan patuh dan taat kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Teman-teman, kalau kalian sungguh-sungguh mau minta ampunan kepada Allah, insya Allah dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman, seneng gak kalau dosa kita diampuni oleh Allah? Senang, karena kalau dosa kita diampuni oleh Allah teman-teman, insya Allah kita bisa masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Ulang. Jawabannya kurang cepat, nggak kompak. Kalau Kak Yudi tanya pengen masuk surga, jawabannya yang cepat, yang kompak ya. Tangannya diangkat, suaranya yang keras, bisa? Bisa. Coba Kak Yudi tanya sekali lagi. Siapa yang pengen masuk sumur? Astagfirullahaladzim ya Allah. Masuk sumur. Masuk sumur jawabannya cepet amat. Siapa yang pengen masuk sumur? Saya. Emang pada mau masuk sumur? Mau. Adik-adik. Siapa yang pengen masuk surga? Insya Allah, amin, Allahumma amin. Nanti teman-teman, Kak Yudi kasih tahu, insya Allah nanti di surga kita akan ketemu dengan 2 sungai. Sungai ini sangat luas, bahkan air sungainya langsung bisa diminum. Ada yang tahu nggak nama sungainya? Yang pertama Sungai Madu. Bukan Madura. Yang pertama Sungai Madu, yang kedua Sungai Susu. Yang pertama Sungai Madu, yang kedua Sungai Susu. Siapa di sini yang masih suka minum susu? Masih banyak. Adik-adik, kalau kalian masih suka minum susu berarti sama dengan Kak Yudi. Kak Yudi juga masih suka minum susu. Tapi teman-teman, kalau kalian pengen minum susu harus beli ke warung ya? Iya, harus beli ke toko ya? Iya, kalau Kak Yudi enggak. Kak Yudi bisa minta sama Allah, ya Allah, jadikan air Kak Yudi ini air susu ya Allah. Sebentar ambil gelas dulu. Ini gelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan air Kak Yudi air susu ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jadi air susu. Alhamdulillah. Adik-adik, siap, sudah siap jadi dengar cerita? Siap. Hari ini teman-teman, Kak Yudi akan cerita tentang teman kalian yang hebat. Teman kalian yang sayang sama ayah sama ibunya, teman kalian yang sudah bisa menjadi penghafal Al-Quran. Adik-adik, ceritanya begini teman-teman. Di satu kota sana tinggal teman kalian namanya Ismail. Ismail ini anak kelas 6 SD teman-teman. Usianya 11 tahun. Ismail sudah hafal 17 juz. Ismail punya adik masih kecil kelas 1, usianya 6 tahun. Kelas 1 SD namanya Ahmad. Ahmad juga hebat teman-teman. Kelas 1 SD Ahmad ini sudah hafal 5 juz. Ceritanya begini. Malam itu di tempat tinggal Ahmad dan Ismail hujan deras teman-teman. Mereka pun tertidur pulas di kamarnya. Hari menjelang pagi teman-teman, ayam jago sudah berkokok di mana-mana. Ada seekor ayam jago teman-teman yang berkokok tepat di sebelah jendela kamar Ahmad dan Ismail. Sehingga Ahmad pun terbangun dari tidurnya.
Alhamdulillah ya Allah, aku sudah bangun. Suara ayam jagonya kenceng amat. Kan aku jadi bangun. Teman-teman, si Ahmad terbangun dari tidurnya terus dia lihat jam dinding. Wah, sudah jam 3:30 pagi. Berarti aku harus bangun. Aku harus siap-siap sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi aku takut ke kamar mandi. Sebentar, aku bangunkan Abang Ismail dulu. Assalamualaikum Abang Ismail. Assalamualaikum. Masih tidur ternyata Ismail. Assalamualaikum Abang. Assalamualaikum. Ismail sampai kaget. Waalaikumsalam, ada apa Ahmad? Ayo cepetan, sholat subuh berjamaah di masjid. Si Ismail langsung bangun teman-teman. Langsung adiknya digandeng, adiknya dirangkul. Mereka pun pergi ke kamar mandi untuk ambil air wudhu. Jam masih menunjukkan 3:30 teman-teman. Belum waktu subuh. Selesai keluar dari kamar mandi. Mereka pun langsung pakai sarung dengan rapi. Gelar sajadah. Mereka pun sholat 2 rakaat berjamaah sebelum subuh. Allahu Akbar. Teman-teman, ketika mereka sholat 2 rakaat sebelum subuh, ternyata kumandang azan subuh sudah terdengar di masjid teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, rupanya ayah dan bunda Ahmad dan Ismail juga sudah bangun. Ayahnya bilang begini, Bunda, Ahmad dan Ismail sudah bangun apa belum? Ayah pengen ajak mereka sholat subuh berjamaah di masjid. Bundanya jawab, belum ayah, coba lihat di kamarnya. Ayah pun langsung bergegas menuju kamar Ahmad dan Ismail teman-teman. Kamarnya masih dalam keadaan tertutup. Pintunya diketuk sama ayahnya. Assalamualaikum anak soleh, bangun nak, ayo kita sholat subuh berjamaah di masjid. Ketukan yang pertama tidak ada jawaban teman-teman. Ayah melanjutkan ketukannya yang kedua. Ismail, Ahmad, bangun nak, ayo kita sholat subuh berjamaah di masjid. Ketukan yang kedua ternyata juga belum ada jawaban teman-teman. Baru di ketukan yang ketiga, bohong, masa pintunya ditonjok. Pintunya diketuk sama ayahnya. Dibuka sama si Ahmad. Waalaikumsalam ayah. Ayah, maafkan Ahmad dan Abang Ismail ya ayah. Tadi tidak bisa jawab salam ayah karena Ahmad dan Abang Ismail lagi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apa kata ayahnya teman-teman? Wah, anak ayah hebat. Tidak usah dibangunkan untuk sholat, sudah bangun sendiri. Ayo nak, sekarang kita sholat subuh berjamaah di masjid. Siap ayah. Mereka pun bertiga berangkat ke masjid teman-teman untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selang 15 menit teman-teman, mereka sudah kembali ke rumah. Tepat di depan pintu rumahnya teman-teman, si Ahmad bilang begini sama ayahnya. Ayah, ayah, Ahmad mencium bau roti bakar. Enak banget, perut Ahmad jadi lapar. Ternyata teman-teman sampai di depan rumahnya dia mencium bau roti bakar sehingga perutnya lapar. Terus ayahnya bilang begini, wah anak ayah lapar ya nak. Ya sudah, ayo nak kita masuk ke dalam rumah, mudah-mudahan ibumu sudah membuatkan roti bakar buat kita. Amin ya Allah. Senang si Ahmad, diketuk pintu rumahnya sama ayahnya. Assalamualaikum. Dari dalam rumah teman-teman, bundanya menjawab salam ayahnya, kemudian membukakan pintu, terus bilang begini, ayah, Ismail dan Ahmad sana nak pergi ke meja makan, bunda akan menyiapkan sesuatu untuk kalian. Ayah dan Ismail teman-teman yang sudah besar langsung duduk rapi di meja makan. Tapi tidak dengan Ahmad, Ahmad malah bilang begini, aku nggak mau ke meja makan, aku mau ngintip bundaku dulu bikin apa. Ting 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 ting. Wah benar kata ayah, bunda bikin roti bakar pakai coklat, enak. Wah coklat roti bakarnya pakai keju juga, enak banget ya Allah. senang si Ahmad teman-teman karena betul kata ayahnya, bundanya betul-betul membuatkan roti bakar. Selesai membuat roti bakar bundanya bilang begini,
Ahmad, kamu sedang apa nak? Hihi, Bunda, aku tadi ngintip Bunda bikin roti bakar pakai coklat, enak. Oh begitu ya nak, ya sudah. Ayo nak kita sekarang makan roti bakar bersama ayah dan abang Ismail. Iya Bunda. Ahmad dan bundanya duduk berhadapan-hadapan dengan Ahmad dan Ismail teman-teman. Kemudian mereka makan roti bakar dengan lahapnya. Karena memang perutnya lapar. Tapi teman-teman ketika mereka sedang makan, rupanya pintu depan rumah mereka diketuk oleh seseorang. Assalamualaikum. Terdengar suara laki-laki di luar sana mengucapkan salam teman-teman. Mendengar suara laki-laki, ayah Ahmad dan Ismail ini langsung berdiri dari tempat duduknya teman-teman. Kemudian berjalan menuju pintu depan, pintunya dibuka, dijawab salamnya. Waalaikumsalam. Ternyata teman-teman yang datang adalah sahabat ayahnya. Ayahnya berbincang-bincang dengan temannya. Ayahnya bercakap-cakap dengan temannya teman-teman. Setelah itu temannya ternyata langsung pulang. Temannya tidak sampai masuk ke dalam rumah. Kemudian ayahnya duduk lagi di meja makan teman-teman. Terus ayahnya bilang begini sama Ismail. Nak, abang Ismail, boleh nggak nak kalau makannya berhenti sebentar? Ayah pengen ngobrol dengan abang Ismail. Iya ayah, ada apa ya? Nak, begini nak. Baru saja ayah dapat kabar dari teman ayah nak. Bahwa pagi ini ayah harus berangkat berperang nak. Ayah titip adik Ahmad ya nak. Tolong dijaga adiknya. Tolong adiknya juga diajarin ngaji nak. Ismail juga harus murojaah sama bunda ya nak. Ayah titip bunda juga tolong dijaga bundanya. Ismail yang sudah besar harus bisa jaga adiknya. Harus bisa jaga bundanya. Teman-teman, kemudian ayahnya melanjutkan pamitnya dengan menyanyikan sebuah lagu teman-teman. Lagunya begini. Di pondok kecil di pantai ombak berbuih putih beralun-alun di suatu hari ayah berkata, jaga adikmu, ayah kan pergi berjuang. Teman-teman, ternyata ayah Ahmad dan Ismail ini adalah seorang tentara yang pagi itu harus berangkat berperang. Pamit sama anaknya. Kemudian teman-teman, Ismail yang sudah kelas 6 SD, kemudian berdiri dari tempat duduknya teman-teman. Ismail melanjutkan lagu ayahnya begini. Ku pandang wajah ayah, tangannya ku cium, air mata mengalir, hatiku sedih. Teman-teman, kenapa Ismail sedih? Karena ayahnya akan berangkat berperang. Ketika seseorang berperang teman-teman, hanya akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ayahnya akan menang perang dan ayahnya bisa pulang dengan selamat. Atau yang kedua apa kira-kira? Iya, ayahnya tidak akan pernah pulang karena ayahnya sudah meninggal di medan perang. Ismail datang pada ayahnya teman-teman. Salim sama ayahnya, dipeluk ayahnya. Karena apa? Bisa jadi teman-teman hari itu adalah pertemuan terakhir Ismail dengan ayahnya. Ismail salim sama ayahnya berlama-lama, dipeluk ayahnya. Karena bisa jadi teman-teman hari itu adalah hari terakhir Ismail bisa memeluk ayahnya. Sedih Ismail, menangis di pelukan ayahnya. Melihat abangnya menangis, ternyata Ahmad sama teman-teman. Ahmad masih kelas 1 SD, berdiri dari tempat duduknya kemudian berjalan menuju ayahnya sambil nangis. Iya ayah, ayah nggak boleh pergi. Ahmad nggak mau kehilangan ayah. Pokoknya ayah nggak boleh pergi. Ahmad dan Ismail peluk ayahnya. Mereka berdua meluk ayahnya karena takut kehilangan
ayahnya karena mereka sayang sama ayahnya. Coba sebelum Kak Yudi lanjutkan, Kak Yudi pengen tanya, siapa di sini adik-adik Kak Yudi yang sayang sama ayahnya, angkat tangan. Wih, alhamdulillah. Siapa di sini adik-adik Kak Yudi yang sayang sama ibunya? Wih, alhamdulillah, keren. Teman-teman, kalau hari ini Kak Yudi ajak kalian semua untuk sama-sama mendoakan ayah dan ibu kita, mau apa enggak? Mau. Kita doakan ayah dan ibu kita, mudah-mudahan ayah dan ibu kita diberikan usia yang panjang, usia yang berkah. Amin ya robbal alamin. Kita doakan ayah dan ibu kita teman-teman, mumpung mereka masih hidup. Kak Yudi tidak mau adik-adik Kak Yudi nanti kecewa menjadi anak-anak yang rugi. Kak, kok bisa aku jadi anak yang rugi? Bisa teman-teman. Rugi kenapa? Kita rugi ketika kita menangis, tapi di depan kita sudah ada jasad ayah atau ibu kita yang dibungkus kain kafan. Ibu sudah dibungkus kain kafan baru kita nangis. Ibu bangun bu, aku belum minta maaf sama ibu. Ibu bangun. Terlambat teman-teman. Ibu sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Ibu tidak bisa lagi ngangkat tangannya. Ibu tidak boleh lagi kita peluk karena ibu sudah siap diberangkatkan ke alam kubur. Baru kita nangis ya. Tapi kalau kita doakan ayah dan ibu kita setiap hari teman-teman, insya Allah Allah akan memberikan usia yang panjang dan berkah kepada ibu kita. Mau ya kita berdoa untuk ayah dan ibu kita ya? Ayo teman-teman boleh. Tangannya diangkat, ambil sikap berdoa. Nanti Kak Yudi bimbing kalian berdoa. Kita sama-sama doakan ayah dan ibu kita. Nanti tolong diaminkan dalam hati, tidak usah teriak-teriak ya. Baik, ayo tangannya diangkat, boleh nanti kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan sejenak, kita berdoa untuk ayah dan ibu kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Konekin dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini aku berkumpul bersama teman-teman sekolahku ya Allah. Hari ini aku angkat kedua tanganku di hadapan-Mu ya Allah. Aku tundukkan kepalaku di hadapan-Mu ya Allah. Hari ini aku ingin berdoa. Hari ini aku ingin bermunajah kepadamu ya Allah. Aku ingin mendoakan ibu dan ayahku. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahanku ya Allah. Baik yang aku sengaja ataupun tidak aku sengaja. Terutama salah dan dosaku kepada ibu dan ayahku. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi aku malaikat. Malaikat yang Kau turunkan dari langit-Mu ke dunia ini untuk menjaga aku ya Allah. Malaikat yang sudah mengandung aku dalam rahimnya. Malaikat yang sudah mempertaruhkan nyawanya ketika harus melahirkan aku ke dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih ya Allah sampai hari ini Engkau masih mengizinkan aku ya Allah untuk hidup. Terima kasih ya Allah. Engkau masih mengizinkan aku hari itu bisa menyapa temanku, menyapa bapak ibu guruku di sekolah. Ya Allah,
Terima kasih Engkau telah mengizinkan aku hari ini ya Allah, untuk bisa salim sama ibu. Hari ini ibu sehat ya Allah. Hari ini aku salim sama ibu, dicium keningku sama ibu, dipeluk aku sama ibu. Hari ini ibuku sehat ya Allah. Terima kasih ya Allah, hari ini Kau masih mengizinkan aku untuk bisa salim sama ayah. Tadi berangkat sekolah ya Allah, aku diantar sama ayah. Aku dikasih uang jajan sama ayah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan ayahku kesehatan hari ini. Ayah tadi berangkat kerja ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 9 bulan aku dalam rahim ibuku ya Allah. Harus bertaruh nyawa ketika ibu harus melahirkan aku. Darah banyak keluar dari rahimnya ya Allah. Keringatnya pun ia peras karena menahan rasa sakit ya Allah. Sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi malaikat pun itu tidak pernah mengeluh ya Allah. Ibuku tidak pernah menyesal melahirkan anak, melahirkan seorang anak yaitu aku ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ketika aku masih bayi dulu, aku belum bisa apa-apa ya Allah. Aku aja bisa menangis. Lapar aku berteriak kepadamu ya Allah, aku menangis kepadamu. Ibuku datang memberikan air susunya kepadaku ya Allah. Buang air besar, aku menangis kepadamu ya Allah. Ibuku datang membersihkan kotoranku dengan tangannya yang lembut. Ibuku tidak pernah jijik kepadaku ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mulutku dulu juga tidak bisa bicara ya Allah. Kakiku dulu tidak kuat menopang tubuh. Kakiku tidak bisa berjalan ya Allah. Ya Allah, Ibu yang mengajari aku berbicara, Ibu yang mengajari aku berjalan ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberi aku seorang ibu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini aku sudah besar ya Allah. Hari ini aku sudah bisa berbicara. Bahkan aku sudah bisa bernyanyi dengan suara yang lantang ya Allah. Hari ini aku bisa berjalan. Bahkan kakiku ini sudah kuat menendang bola dengan keras ya Allah. Tapi apa yang aku lakukan kepada ibu ya Allah? Apa yang aku lakukan kepada ayahku ya Allah? Mulut ini yang dulu diajari ibu berbicara ya Allah, hari ini lebih sering marah sama ibu. Mulut ini yang dulu diajari berbicara sama ibu ya Allah, lebih sering berbohong sama ibu. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ibu maafkan aku ibu. Ayah maafkan aku yang sering marah-marah kepadamu. Maafkan aku yang sering berbohong kepadamu. Nanti aku akan berdoa ya Allah. Nanti aku akan minta maaf sama ibu. Aku akan minta didoakan sama ibu ya Allah. Hari ini aku bahagia ya Allah. Aku diingatkan. Hari ini ya Allah, aku disekolahkan di tempat yang tepat oleh ibuku. Karena di sekolahku ada program penghafal Quran ya Allah. Jadikan aku penghafal Al-Quran ya Allah. Mudahkan aku dalam belajar membaca Al-Quran. Karena aku ingin mempersembahkan mahkota untuk ayah dan ibuku di surgamu. Aku ingin menggandeng tangan ayahku masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Kalaupun hari ini ada ayah atau ibu kami ya Allah, ada di antara aku dan teman-temanku ya Allah, ayahnya atau ibunya sedang sakit ya Allah, aku mohon kepadamu hari ini ya Allah, angkat penyakit ibu atau ayahku ya Allah. Berikan kesembuhan ayah atau ibuku ya Allah. Berikan kesehatan kepada ibu dan ayahku ya Allah, agar aku bisa jalan-jalan lagi sama ibu sama ayah, agar aku bisa lagi menggandeng tangan ibu dan ayahku jalan-jalan ya Allah. Ya Allah, kalaupun ada di antara aku dan teman-temanku ya Allah yang hari ini ayah atau ibuku sudah meninggal ya Allah, ayah atau ibuku sudah Engkau cabut nyawanya ya Allah, hari ini aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahannya ya Allah. Terangi alam kubur ayah atau ibuku ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Hindarkan ayah atau ibuku dari siksa kuburmu ya Allah. Ayah dan ibuku tidak bisa lagi berdoa kepadamu, ayah dan ibuku tidak bisa lagi minta ampunanmu ya Allah. Maka aku anaknya akan mendoakan dia setiap hari ya Allah. Aku akan memintakan ampunan untuk ibu dan ayahku ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, izinkan aku bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Izinkan aku bisa membahagiakan ibu dan ayahku walaupun sebentar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di sekolahku punya ustadz dan ustadzah ya Allah. Mereka orang tuaku juga di sekolah ya Allah. Hari ini aku ingin juga berdoa kepadanya ya Allah. Berikan usia yang berkah dan panjang kepada ustadz dan ustadzahku. Berikan usia yang panjang dan berkah kepada keluarganya juga ya Allah. Ya sudah ikhlas mereka tinggalkan demi ngajar aku ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon ya Allah. Hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, yang nangis diusap air matanya. Sampun Ustaz, boleh dimatikan Ustaz. Oke. Yang menangis diusap air matanya, teman-teman tidak usah malu sekali lagi, karena kita menangis mendoakan ayah dan ibu kita. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ayah dan ibu kita diberikan usia yang panjang dan berkah sehingga bisa menemani kita nanti sampai kita dewasa. Ya. Oke, manuan Ustaz. Ya. Nah, teman-teman, coba. Hari ini tadi Kak Yudi tanya, pernah nggak berbohong sama Ustadz sama Ustadzanya? Katanya pernah. Pernah apa enggak? Pernah ya? Iya. Pernah nggak tidak mengerjakan tugasnya Ustadz Ustadzah? Pernah. Pernah nggak dihukum sama Ustadz sama Ustadzah? Pernah ya. Hari ini teman-teman, sekali lagi mumpung Ustadz dan Ustadzah kita masih ada teman-teman. Ya. Hari ini Ustadz dan Ustadzah kita sehat, alhamdulillah. Hari ini beliau masih ngajar kita. Tapi teman-teman bisa jadi besok pagi kalian cari beliau. Bu, Ustadz kemana Bu? Ustadz siapa? Ustadz mulai hari ini tidak akan ngajar lagi di tempat ini nak. Kenapa Bu? Karena Ustadz semalam sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Kita belum sempat minta maaf sama Ustadz sama Ustadzah. Ya. Hari ini kalau kita minta maaf sama Ustadz sama Ustadzah mau apa enggak? Mau ya? Mau ya? Mau. Oke, monggo ke Ustadz Ustadzah Kak Yudi minta tolong panjenengan semua boleh baris di depan. Anak-anak kita calon penghafal Al-Quran mungkin pernah berbuat salah sama panjenengan, mereka mau minta maaf. Ya, anak-anak kita pengen minta maaf sama panjenengan semua, monggo Ustadz sama Ustadzah Kak Yudi minta tolong berdiri di depan. Nanti teman-teman mulai dari yang laki-laki dulu ya. Atau dari yang perempuan dulu. Dari yang perempuan dulu nanti keluar ke sana muter ke sini ya. Saling minta maaf sama Ustadz sama Ustadzah. Kemudian nanti balik lagi ke tempatnya ya.
Mas, jenengan geser ke sini Mas, sampean geser ke sini. Nanti biar buat jalan atau ke belakang dulu nggih. Nah, hari ini teman-teman kita belum bertemu dengan ayah sama ibu. Nanti pulang sekolah ketemu ayah ketemu ibu kita minta maaf sama ayah dan ibu ya. Karena hari ini kita di sekolah ada ustadz sama ustadzah kita minta maaf sama ustadz ustadzah dulu ya yang sudah setiap hari ngajar kita. Mudah-mudahan berkat doa ustadz dan ustadzah kita semua dijadikan anak yang soleh. Oke. Monggo ustadzah sudah semua. Oke, monggo ustadzah di depan. Ya sekali lagi mudah-mudahan kita semua jadikan anak yang soleh dan soleha, anak-anak penghafal Al-Quran. Monggo Ustazah Kak Yudi dibantu mulai dari depan dulu yang perempuan. Nanti kalau sudah langsung kembali ke tempatnya ya. Kalau sudah langsung kembali ke tempatnya, langsung duduk lagi. Langsung salim, Mbak, langsung salim minta maaf sama ustadz-ustadzanya. Nah, monggo teman-teman tidak usah buru-buru. Nanti langsung setelah itu kembali lagi ke tempat duduknya ya. Sekali lagi ustadz-ustadzah mohon didoakan anak-anaknya, mudah-mudahan anak kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak-anak penghafal Al-Quran yang insya Allah kelak bisa membahagiakan ayah dan ibunya, orang tuanya termasuk insya Allah kita semua yang sudah memberikan ilmu untuk mereka. Sekali lagi mohon didoakan anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang sudah teman-teman yang sudah salim sama ustadz sama ustadzah langsung duduk langsung kembali lagi ke tempatnya ya. Gantian ya, yang sudah langsung duduk ke tempatnya seperti tadi. Setelah ini kita gantian yang laki-laki ya. Ya, salim sama ustadz sama ustadzah, minta maaf sama ustadz sama ustadzah kita ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak-anak penghafal Al-Quran yang insya Allah kelak bisa membahagiakan ayah sama ibu kita. Kalau sudah monggo disambung yang laki-laki ustadzah. Nanti teman-teman mas-masnya langsung kalau sudah selesai langsung duduk ya mas. Sudah, ayo mas berdiri mas. Ayo sampai berdiri langsung baris sama temannya ya mas. Yang sudah langsung duduk lagi ke tempatnya.
Baik, kalau sudah terima kasih Ustadz Ustadzah. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa membahagiakan kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, semuanya duduk yang rapi lagi. Kak Yudi lanjutkan sebentar ya teman-teman ya. Salah satu syarat supaya kita mudah untuk menjadi penghafal Al-Quran adalah satu, harus minta maaf dan harus minta didoakan sama ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu kita sudah ridho teman-teman, insya Allah Allah juga akan ridho. Kalau ayah dan ibu kita sudah berdoa, ya Allah jadikan anakku menghafal Al-Quran, ya Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa ayah dan ibu kita. Ya, sekali lagi teman-teman, Kak Yudi bangga hari ini, Kak Yudi senang hari ini karena sekali lagi Kak Yudi ketemu dengan adik-adik Kak Yudi yang hebat, calon penghafal Al-Quran. Ya, kita jangan mau kalah sama teman kita teman-teman. Namanya siapa Ustadz? Rifni Nisfa. Kita jangan mau kalah sama Nisfa teman-teman. Ya, Nisfa sudah pernah ikut wisuda tahfiz. Berarti Nisfa sudah jadi penghafal Al-Quran. Tinggal murojaah nanti diperbanyak sehingga Nisfa bisa jadi penghafal Al-Quran 30 juz. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah ridho teman-teman, Allah ikhlas. Mudah-mudahan Kak Yudi juga disehatkan semuanya, Ustaz yang disehatkan. Insya Allah tahun depan kalau Kak Yudi kesini lagi, insya Allah Nisfa sudah lebih dari 5 juz, Kak Yudi yakin. Ya, mudah-mudahan kita semua jadikan anak-anak penghafal Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum Kak Yudi akhiri, Kak Yudi punya sesuatu dulu sebentar, 5 menit. Bawa apa lagi Kak Yudi? Nah, Kak Yudi bawa boneka Kak Yudi. Sebentar Kak Yudi rapikan dulu. Pasang baterainya, bismillahirrahmanirrahim. Wih, teman-teman, ini boneka Kak Yudi namanya Soleh. Soleh, kamu sudah siap? Pinter. Kalau kamu sudah siap, kamu kasih salam sama teman-teman kamu, sama kakak-kakak kamu. Suaramu mana? Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Kok innalillahi? Bukan innalillahi. Soleh, dengerin Kak Yudi. Iya. Kamu kasih salam. Salam. Bukan begitu. Salamnya yang betul. Iya. Cepetan. Salam yang betul. Bukan begitu. Teman-teman, kalau kita ketemu teman kita salamnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dijawab? Kak, Kenapa? jawab salam wajib. Kak Yudi tahu. Tapi maksud Kak Yudi, kamu yang ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Ya Allah. Amin. Jangan amin. Soleh. Iya Kak. Nggak boleh jawab salam begitu. Namanya nggak sopan. Iya, mangap. Bukan mangap, maaf. Mangap. Sebentar. Urusan maaf nanti, ya. Urusan maaf nanti. Tapi sekarang kamu kasih salam dulu yang baik. Cepetan. Salamnya yang baik. Iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter. Sekarang minta maaf. Diejah biar cepet. Iya. Ikutin kata-kata Kak Yudi. Iya. Ayo. Kakak. Kakak. Soleh. Saleh. Minta. Maaf. Mangap. Dia nggak bisa. Eja. Maaf. Maaf. Mangap. Masih nggak bisa. Kamu nggak bisa. Iya. Ya wes, gini nih nggak apa-apa. Yang penting niatnya sudah baik ya. Kak Yudi mau maafkan kamu. Iya. Terima kasih. Mwah.
cium-cium. Soleh. Bukan begitu. Maksud Kak Yudi mau maafkan kamu, Iya. tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus nyanyi buat adik-adik Kak Yudi. Iya. Ya wis, ayo nyanyi lagu ini bisa nggak? Satu-satu aku sayang ibu. Iya. Ya wis, teman-teman masih ingat lagu itu? Ingat. Coba Solehnya menyanyi, nanti tolong kalau salah diingetin ya. Ayo, Kak Yudi nyanyi, kamu lanjutin. Iya. Ayo, satu-satu. Aku sayang ibu. Pintar. Dua-dua. Juga sayang ibu. Sebentar. Yang kedua sayang ayah apa sayang ibu? Ibu. Kamu salah kok ngotot. Iya. Ya wis, adik. Bentar. Ulang ya Soleh yang benar. Iya. Ayo, satu-satu. Aku sayang ibu. Dua-dua. Juga sayang ibu. Adik. Wes, biarin salah juga Kak Yudi, terusin aja. Biar cepat selesai, coba. Lanjut ya Soleh. Iya. Ayo, 3. Tetap sayang ibu. 1, 2, 3. Sayang ibu-ibu. Kenapa kamu jadi sayang ibu-ibu? Kamu kenapa Soleh? Kak, Kenapa? malu. Kok malu? Kamu malu sama siapa? Ibu-ibu. Nggak ada ibu-ibunya, jangan dilihat ibu-ibunya. Itu loh, coba kamu lihat. Mas kamu yang ganteng-ganteng di depan kamu, coba liatin. Mas kamu. Innalillahi. Kok innalillahi? Bukan innalillahi. Yang perempuan. Yang perempuan, teman-teman kamu yang kecil-kecil tuh loh, di belakang. Kecil-kecil kayak kamu, coba liatin. Masya Allah. Kenapa? Cantik. Ya iya, gini, Soleh. Iya. Ya wes, gini. Kamu salah lagunya. Iya. Ya wes, karena kamu salah berarti kamu Kak Yudi hukum ya. Iya. Ya wes, kamu akan Kak Yudi tidurkan. Iya. Ya, Kak Yudi berhitung 1 sampai 3. Iya. Hitungan ketiga kamu tidur. Oke. Coba. Konsentrasi ke depan. 1. 2. 3. Dia tidur. Adik. Teman-teman, mumpung Solehnya tidur, Kak Yudi pengen pesan buat kita semua ya. Pesan Kak Yudi teman-teman, sholat 5 waktu harus dikerjakan. Yang kedua, mengaji setiap hari atau membaca Al-Quran setiap hari. Yang ketiga, harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Harus manut sama ustadz dan ustadzah. Yang terakhir, jangan lupa teman-teman nanti pulang dari sekolah, ketemu ibu, ketemu ayah, langsung salim sama ibu sama ayah, langsung minta maaf sama ibu dan ayah. Kenapa Mas? Kenapa? Jangan ketawa dulu, masa Kak Yudi serius diketawain ya. Ulang ya, teman-teman, pesan Kak Yudi yang pertama, sholat 5 waktu harus dikerjakan. Yang kedua, setiap hari membaca Al-Quran. Yang ketiga, harus apa yang ketiga? Patuh dan taat kepada kedua orang tua. Nanti pulang sekolah jangan lupa ketemu ayah, ketemu ibu. Jangan ketawa. Kenapa ketawa? Solehnya kenapa? Dia bangun. Mosok bangun. Tik. Soleh. Orang dia nggak bangun kok dibilang bangun. Baru dikasih tahu anak yang soleh dan soleha tidak boleh. Belum selesai. Soleh, kamu bangun. Enggak bangun teman-teman. Solehnya sedang Astagfirullahaladzim ya Allah. Amin. Kenapa kamu belum tidur? Kak, Kenapa? aku belum baca doa. Oh ya wis, ayo baca doa sebelum tidur ya. Iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ismika Allahumma ayah wa bismika amut. Amin. Dia langsung tidur. Baik, demikian dari Kak Yudi teman-teman.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ustaz Yakub, bentar Ustaz. Oke. Dilanjutkan sebentar ya sama Ustaz Yakub, mungkin ada kuis. Nah, mudah-mudahan ada hadiahnya. Oke, monggo Ustaz bisa ditutup, anak-anak mau kembali ke kelas atau pripun? Ditutup dulu nggih. Ditutup setelah ini istirahat seperti mana biasa. Se. Yang bagian kelas RA bisa kembali ke RA, yang MI tetap di MI. Belum pulang ya, istirahat dulu. Yang keluar pertama kali adalah setelah ini anak-anak RA. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RA dulu. Yang MI diam sih. RA dulu nak. Yang MI sebentar Mbak MI diam sih. Masih rebutan. Yang RA dulu nggih, RA dulu. Yang MI diem. Yang MI menang sih. Isi gantian. Sabar. Adik-adik RA masih pakai sepatu. Putri MI dulu, Putri yang bagian Putri MI. Putri MI istirahat. Adik MI Putri. Sekarang Putra istirahat.